Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri, kalau Idul Adha itu yang Rasulullah anjurkan, jangan makan dulu. Nanti kalau selesai sholat baru makan. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang dia akan melaksanakan sholat Id, ya, Idul Adha terkhusus, ya, maka dia tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Ini salah satu sunnah, ya. Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri, kalau Idul Adha itu yang Rasulullah anjurkan, ya, jangan makan dulu, ya. Nanti kalau selesai sholat baru makan. Tapi kalau Idul Fitri itu sunnahnya sebelum berangkat ke tanah lapang, ya, tempat sholat Id, sunnahnya itu makan dulu untuk membedakan bahwa ini sudah nggak puasa. Tapi kalau Idul Adha itu sunnahnya jangan makan, ya. Ini perbedaannya Idul Adha dengan Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Idul Fitri sunnahnya beliau Rasulullah makan dulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ini hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi ini sunnahnya. Yang pertama harus dipahami, ketika sholat Idul Adha nanti sunnahnya jangan makan sampai, ya, selesai sholat kembali ke rumah, ya, ini baru dibolehkan, ya. Nah, terkait dengan hadis ini yang harus kita pahami biar jangan kemudian kita pokoknya jangan makan, ya. Ada penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, ya. Ibnu Hazm rahimahullah beliau berkata terkait dengan hadis ini, jika seseorang makan pada hari raya Id, ya, Idul Adha khususnya, sebelum berangkat sholat Id di tanah lapang, sebenarnya juga tidak mengapa, boleh, ya. Jadi hadis ini bukan menunjukkan berarti haram mutlak, ya. Ya, tetapi masih boleh. Namun jika dia tidak memakan makanan, ya, makanya nanti setelah pulangnya itu lebih baik. Ini kata Ibnu Hazm, ya. Jadi sekalipun dia nekat, ya, makan dulu lah. Saya kalau nggak biasa ngopi itu nanti ngantuk sholatnya. Ngopi dulu ini. Nah, ini gimana? Ya, kalau Ibnu Hazm boleh, ya, nggak masalah. Cuman lebih baik ditahan, ya. Nanti setelah dengar itu gimana nih, saya kalau habis subuh langsung minum kopi. Ini kok ada larangan nih, ngantuk, daripada ngantuk nanti, ya, silakan. Tapi kalau, ya, tidak makan dan minum itu lebih baik, ya. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para imam, ya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah, ya, beliau menukil dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, sebenarnya yang dimaksud dengan hadis ini, larangan di sini itu lebih ditekankan bagi mereka yang berkurban, ya. Ya, bagi mereka yang berkurban, ya. Yang berkurban nanti mereka jangan makan setelah hewan itu nanti disembelih, ya, baru dia memakan hasil kurbannya, itu lebih utama. Kalau Imam Ahmad itu menjelaskan itu sebenarnya khusus, ya, untuk orang yang berkurban. Kalau mereka yang nggak berkurban itu nggak masalah sebenarnya, gitu. Jadi inilah, ya, yang harus kita pahami ketika kita mendapatkan suatu hadis, ya. Terkadang, ya, kita tidak boleh sembarangan mendefinisikan, ini hadisnya pokoknya jangan makan, ini jangan ini. Lah kalau makan, berarti nggak sah nanti sholatnya. Kadang kan dengan mudah orang langsung, ya, mendefinisikan sendiri, ya, mengartikan hadis ini maksudnya gini. Padahal para imam terdahulu ini jelaskan, ya. Makanya kan biasa kalau hadis itu ada syarah, ya, penjelasan dari imam-imam, sehingga kita bisa tidak salah di dalam memahaminya. Tapi secara umum sunnahnya, ya, kalau Idul Adha itu, ya, jangan makan dulu itu.
itu lebih diutamakan bagi mereka yang berkurban. Kalau tidak sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak makan ya itu ya juga lebih baik.